terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya. Apakah ada pace di hatimu? Suara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda harus di pacean, bincang di paceannya. Tarik ya, bahwa pace itu adalah solusi kehidupan rekan-rekan sekalian ya. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang berbahagia, rekan-rekan SSG yang begitu antusias ya, begitu berbinar-binar tatapan matanya, sorot wajahnya ya, begitu cerah ya, secerah hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali bersilaturahmi ya, bertatap wajah dalam rangka sebuah acara ya, sebuah acara yang sungguh luar biasa yang dikemas oleh guru kita sekalian, bagaimana kita bisa berdimensi rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji besar syukur pada Dzat Ilahi Robbi bahwa atas satu karunia-Nya rekan-rekan sekalian kita mempunyai satu rasa ya yang disebut dengan cinta ya. Tadi sudah panjang lebar dikemukakan oleh Gus Bodai apa itu cinta ya. Ternyata rekan-rekan sekalian, cinta itu adalah sebuah kecenderungan hati yang lebih ya. Sebuah kecenderungan hati yang lebih terhadap sesuatu. Itulah namanya cinta. Dan dengan cinta rekan-rekan sekalian, kita bisa memiliki kekuatan yang tidak terbendung ya. Jadi hidup tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga. Oma loper nah, itulah sebuah karunia rekan-rekan sekalian. Makanya dari itu marilah kita gali rasa cinta kita yang mendalam ya. Gali rasa cinta kita yang mendalam, karena dengan cinta inilah para pejuang kemerdekaan itu bisa memenangkan perang ini rekan-rekan sekalian ya. Jadi berbicara cinta, tadi Gus Bodai mengatakan bahwa cinta itu meninggalkan logika. Jadi pada saat itu rekan-rekan sekalian, seandainya para pejuang kita, para orang tua kita tidak memiliki kecintaan yang lebih terhadap tanah air ini, tentunya kita tidak akan pernah merdeka rekan-rekan sekalian. Karena pada waktu itu ya, kalau dibandingkan secara persenjataan, teknik militer dan lain sebagainya, kita jauh sekali lebih di bawah dibanding orang-orang yang datang untuk menjajah kita. Tapi karena satu kecintaan yang lebih rekan-rekan sekalian, di mana di tiap waktu, tiap saat selalu dikumandangkan yang namanya petik merdeka ya. Sehingga itu yang membakar semangat, menjadikan sebuah spirit yang luar biasa sehingga Indonesia bisa merdeka. Itu adalah hakikat dari sebuah cinta rekan-rekan sekalian. Makanya kita akan bahas nih dalam momen yang berbahagia ini adalah the power of love ya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercipta lulah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pencerah ya, suri tauladan yang sungguh-sungguh sangat mulia rekan-rekan sekalian. Sehingga kita bisa mengikuti jejak langkahnya melalui guru kita ya. Sehingga disebutkan al ulama warasatul anbiya ya. Orang yang berilmu itu adalah pewarisnya Nabi ya. Siapa orang yang berilmu? Yaitu adalah guru ya. Tanpa guru kita tidak akan pernah bisa menghargai orang tua ya. Tanpa guru kita tidak akan pernah bisa menghargai pasangan kita. Dan tanpa guru kita juga tidak akan pernah bisa tahu mana yang baik dan mana yang salah. Itulah hakikatnya dari guru rekan-rekan sekalian. Dan yang terhormat, yang sangat kita banggakan, sang pencerah rekan-rekan sekalian. Karena begitu kita ada dalam kegelapan ya, begitu kita ada dalam sebuah ketersesatan gitu kan, tanpa adanya orang yang menggusur kita, tanpa ada orang yang memberikan cahaya pelita dalam hati kita, kita tidak akan bisa bangkit secepat ini ya. Dulu kita itu adalah padang gersang rekan-rekan sekalian ya. Sangat terasa sekali dulu ya. Waktu saya Bang Moy, Kang Denny gitu kan, 2014 bukan siapa-siapa rekan-rekan sekalian ya. Sampaikan pada saat itu susu buat anak saja gak terbeli. Ngeri Bang Jack pada waktu itu. Tapi karena ada satu sosok guru ya, seorang sosok guru yang membangkitkan semangat ya, yang membangkitkan rasa cinta ya terhadap orang yang paling dicintai, maka hidup ini berubah ya. Makanya siapa sosok beliau rekan-rekan sekalian? Dialah Aang Edi Suwandi, tepuk tangan buat beliau.
Luar biasa ya, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Dan beliau ada itu karena juga jasa seorang guru, rekan-rekan sekalian ya. Beliau bisa ada di tengah-tengah kita, beliau bisa hadir membuktikan kedahsyatan ilmu karena sosok seorang guru ya. Siapakah beliau? Itulah Buya Agus Muslim. Yang terhormat dan sungguh sangat luar biasa ya, Gus Bodai, tepuk tangan buat Ketua Koordinat dari Sunda Sembawa Jaya Giri ya. Beliau sudah membuktikan, rekan-rekan sekalian, beliau sudah membuktikan dari nothing to something ya. Dari sesuatu yang biasa-biasa saja, nothing, tidak ada apapun, tidak ada harganya, menjadi something, menjadi sesuatu yang bernilai, berharga dan bermartabat. Atas dasar apa, rekan-rekan sekalian? Atas dasar kepatuhan terhadap guru ya. Tepuk tangan buat beliau ya. Yang juga diikuti oleh generasi-generasi penerusnya ya. Ada Bang Muy, ada Bang Jack, ada Bang Denny, ada Bang Irong, Bang Opa, Apit, dan semua di sini, semua mengikuti jejak langkah dari gurunya, dan mereka berhasil ya. Dan jejak itu pula, rekan-rekan sekalian, diikuti oleh kita sekalian. Tentunya kita juga pasti berhasil, rekan-rekan sekalian. Itulah makna dari Geger Hanjuang. Living in freedom, hidup dalam kemerdekaan, bebas waktu, bebas finansial. Itulah yang akan kita bentuk di keilmuan Gus Musan saja saat ini. Jadi kalau berbicara cinta ya, Kang Rida, kalau berbicara cinta gak akan pernah ada habis-habisnya ya. Sebuah topik yang sangat luar biasa. Tapi hati-hati cintanya pada apa ya. Cinta itu kan kecenderungan yang lebih ya Bapak Ibu ya, kecenderungan yang lebih. Kalau kita kecenderungannya lebih pada masalah, berarti cintanya pada apa? Masalah ya. Kalau cinta kita kecenderungan yang lebihnya pada impian, berarti cinta kita pada apa? Pada impian ya. Beda-beda tipisnya, beda-beda tipis, objeknya berbeda. Makanya luruskan hati kita ya, bahwa cinta itu adalah pada pertama itu adalah impian kita. Karena orang yang cinta itu dia bisa menjaga dan merawat impiannya ya. Ciri-ciri orang yang cinta. Dan orang yang cinta dia bisa melakukan apapun demi cintanya ya. Kita cinta pada impian ya. Kita cinta pada impian, berarti kita sanggup, pasti mampu melakukan apapun atas dasar cinta ya. Apalagi kita berbicara cinta dibimbing oleh ilmu ya. Cinta dibimbing oleh ilmu. Jangankan oleh ilmu, rekan-rekan sekalian, cerita cinta Romeo and Juliet pun ya sampai sangat terkenal ya. Padahal teu make guru eta teh apalnya. Jeung teu dikawin deui ya. Tapi jadi fenomenal karena apa? Karena kekuatan cintanya. Nah, makanya orang sambungkeun ayeuna, kekuatan cinta berdasarkan ilmu ya. Kekuatan cinta berdasarkan ilmu, rekan-rekan sekalian. Nah, bagaimana juga kita mencintai tubuh ini ya. Sesuatu yang telah Allah berikan pada diri kita sekalian, satu bentuk wujud yang sempurna dan yang seindah-indahnya, yang memiliki potensi yang tak terhingga, yaitu dimilikinya yang namanya jasad, yang di dalamnya ada ruh. Makanya kita, rekan-rekan sekalian, kita mempelajari tubuh ini, kita merawat tubuh ini karena atas dasar cinta pada diri kita. Lantaran Bang Togar lamun teu cinta kan awak nama moal daek di baju. Ya. Kenapa kita mau istri pakai lipstik, pakai make up, pakai kerudung biar cantik? Biar apa? Biar mencintai ya, bentuk dari rasa syukur ya. Bang Togar boten isuk-isuk geus ngagolep we hayo gitu kan. Karena apa? Cinta terhadap tubuhnya. Karena kalau tanpa cinta damung disisir-sisir acan itunya. Yang sugihnya tadi tinggalin pomade karena cinta pada dirinya, belaan nyium pomade eta ya. Oh, Bang Togar. Oh, Bang Togar tadi teh suganda yang sugih ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan wujudkan cinta kita pada diri kita sendiri sebagai wujud dari rasa syukur ya. Lain sakartum la ajidanakum wala in kafartum inna adabila sadid. Barang siapa yang bersyukur atas pemberian dari kami, maka akan kami berikan, kami akan tambah lagi nikmatnya, kata Allah. Tapi barang siapa yang ingkar pada pemberian dari kami, maka akan diberikan yang namanya adab ya.
Nah, kita akan mewujudkan cinta pada pemberian Allah, pada anugerah Allah pada diri kita itu dalam bentuk merawat tubuh kita sebaik-baiknya. Makanya rekan-rekan sekalian, kita pada kesempatan siang hari ini menjelang sore, kita akan sama-sama sharing terkait dengan tata laksana penanganan asam urat. Ya. Sesuatu hal yang sudah lumrah, sudah biasa juga. Jadi kalau rekan-rekan ke PJL, biasanya terjadi pada ibu-ibunya. Pada ibu-ibu yang pre-menopause dan menopause. Kalau di bapak-bapak biasanya terjadi nanti 40 tahun kaluhur, tapi tidak kurang juga remaja dewasa yang menderita juga asam urat zaman sekarang ya. Sesuatu hal yang jika biasanya asam urat, bisa sharing nggak apa yang rekan-rekan ketahui tentang asam urat? Naon? Asam urat. Amin. Asam urat. Nih. Uni asam urat nih. Tangan, kaki, kebas-kebas, baal, kesemutan. Ya. Roromeheun? Enggak. Teh asam urat non teh. Kebas, sing siremen. Bang Togar. Tadinya belah mana ya? Ya. Asam urat banyak dikenal tapi apa Bu? Pembengkakan sendi. Oke, aya balpen spidol. Oh ya. Oke, kita akan berbicara sebuah judul kita yaitu adalah tata laksana asam urat. Makhluk naon asam urat teh nya. Jadi jangan sampai tahu ngaran tidak tahu wujud ya. Aya asam urat ternyata orang mana bisik itu abik ya. Ya. Jadi asam urat itu adalah hasil dari yang namanya metabolisme purin. Loh, geus lieur deui dengekeun we. Ya. Jadi kita sedang sekarang itu rekan-rekan sekalian dalam 2 minggu ini kita sedang mempelajari yang namanya metabolisme ya. Metabolisme itu adalah sesuatu reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita yang guna dari metabolisme itu adalah untuk menciptakan yang namanya energi ya. Untuk menciptakan sebuah tenaga pada diri kita supaya kita itu bisa beraktivitas. Makanya dalam tubuh kita itu ada yang disebut dengan metabolisme ya. Kalau dalam bahasa mesin ya, ini adalah gerak dari mesin itu sendiri sehingga dia mengeluarkan yang namanya tenaga ya. Nah kemarin kita sama-sama belajar, sama-sama sharing terkait dengan metabolisme karbohidrat. Bagaimana karbohidrat dirubah oleh tubuh menjadi glukosa sehingga bisa menjadi energi pada sel. Nah sekarang berbicara asam urat ini sebetulnya adalah dari hasil metabolisme dari yang namanya protein ya. Kalau sumber protein apa aja? Daging, kacang-kacangan, telur, kentang, karbohidrat kentang mah. Ya, ikan, apalagi ya. Jadi protein itu ada 2 sumber ya, satu sumber hewani dan satu sumber nabati ya. Kalau hewani berarti dari unsur hewan-hewanan ya, ikan, kambing, sapi, domba. Pokoknya tino sarumpaning hewan itu unsurnya itu adalah protein hewani. Ada juga protein nabati. Kalau protein nabati itu adalah hasil dari olahan kacang-kacangan. Jadi tempe, jadi tahu gitu kan, seperti itu ya. Nah, dalam tubuh kita rekan-rekan sekalian protein itu dirubah menjadi yang namanya asam amino ya. Asam amino ini menjadi inti sel ya, menjadi energi utama inti sel ya. Nah, dalam sel itu yang disebut dengan nukleotida itu menghasilkan yang namanya purin ya, menghasilkan yang namanya purin. Fungsi dari purin itu adalah untuk pertumbuhan sel, untuk perbaikan sel. Fungsi dari purin itu sendiri ya.
Dan pada waktu purin itu diproses, maka akan ada hasil yang namanya asam urat. Ya, atau bahasa lainnya itu adalah uric acid. Ya. Jadi bahasa gayana asam urat mah tiasa ditatihkeun. Abi hoyong ditatihkeun punten. Tangtungkeun atuh teh. Jadi nama lainnya itu adalah uric acid ya. Uric itu menandakan ke uratnya, asid itu namanya asam. Jadi uric acid. Nah, gitu. Uric acid ya. Kalau lebih ini ditambah dengan tulisan hiper uric acid, berarti asam urat yang berlebih. Ya. Hipertensi berarti tekanan yang berlebih. Jadi kalau segala sesuatu rekan-rekan di lapangan ya ada istilah hiper berarti menunjukkan sesuatu yang lebih. Tapi kalau berbicara hipo ya, untuk tambahan pengetahuan, kalau hipo itu berarti rendah. Ya. Hipotensi, hipotermia berarti suhunya kurang. Hipertermia berarti suhunya tinggi. Ya. Hiper ya. Kalau hiper itu menunjukkan sesuatu yang tinggi, kalau hipo itu menunjukkan sesuatu yang rendah. Nah, asam urat ini rekan-rekan sekalian, asam urat itu dibentuk 80% dari hati ya. 80% di hati dan hanya 20% dihasilkan dari makanan. Ya. Berarti produsen dari ini itu adalah liver. Liver itu dia bisa memproduksi 80% dari kebutuhan asam urat kita itu, sementara dari makanan itu hanya 20%. Nih. Pada kondisi normal, rekan-rekan sekalian, asam urat ini sangat penting, ya. Purin ini sangat penting, ya. Purin ini sangat penting karena tadi kalau kita tidak ada purin, tidak akan pernah ada energi sel. Kalau tidak ada purin, maka tubuh kita itu akan lemas. Makanya begitu pentingnya yang namanya purin. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, kadar purinnya tinggi mengakibatkan kadar asam uratnya juga tinggi, itu bisa mengakibatkan hal yang menyakitkan pada diri kita, ya. Karena asam urat itu bentuknya, kalau dia sudah bersatu itu bentuknya itu adalah akan mengkristal, ya. Mengkristal itu seperti apa? Seperti pecahan kaca, ya. Seperti pecahan kaca. Dan itu akan banyak menumpuk pada sendi-sendi, ya. Akan banyak tertumpuk pada sendi-sendi si asam urat itu. Karena bentuknya tadi seperti kristal, ya. Kita bayangkan kristal itu sesuatu yang tajam, ya. Sesuatu yang tajam. Berdiam di sendi kita, apa yang terjadi? Ya. Jadi kalau ini sendi rekan-rekan sekalian, ya. Ya. Di sini ada yang namanya cairan sinofisial, ya, cairan antar sendi. Nah, pada kondisi asam urat berlebih akan terjadi penumpukan asam-asam urat di sini nih. Sehingga mengakibatkan tadi tanda yang gejala yang pertama itu adalah dia akan terjadi yang namanya bengkak. Ya, bengkak, kemudian apalagi yang dirasakannya? Nah, sakit. Nah, sakit. Kenapa sakit? Karena di dalamnya mengandung kristal-kristal yang sifatnya menusuk jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi cirina asam urat berarti hiji aya bengkak, dua nyeri, terutama nyeri pada saat digerakkan. Ya. Kalau kemarin mah baal, ya, baal itu akibat kurangnya oksigen pada jaringan. Nah, kalau asam urat mah bukan baal lagi, tapi nyeri, ya. Nyeri yang diakibatkan karena terjadi penumpukan nih kristal-kristal asam urat di sekitar sini.
Bengkaknya juga karena di sini ada proses peradangan, ini bengkaknya juga ada cirinya yaitu kemerahan. Nah, mulai spesifik ya, karena tidak setiap bengkak itu asam urat. Ya, tidak setiap nyeri itu asam urat. Ciri utama asam urat itu berarti satu, adanya bengkak pada sendi, yang kedua adanya nyeri. Terutama akan lebih sakit apabila itu nyeri digerakkan ya. Dan kalau kita tanya pada orangnya, nyeri nak jika nu dicocogan ya, nyerinya seperti ditusuk-tusuk ya, karena di dalamnya ada yang kristal-kristalnya. Kemudian ada apa lagi? Ada kemerahan. Ini banyak terjadi ya, terjadinya pada apa? Pada sendi ya, pada sendi tangan, ruas sendi tangan, ruas sendi jari kaki ya, pada lutut ya, pada susunan tulang belakang dan pada sikut ya, bisa juga pada sendi bahu ya. Ini banyak terjadi di sekitar kita. Karena apa? Karena kadar asam uratnya tinggi ya. Berarti penanganannya itu adalah bagaimana caranya kadar asam urat dalam tubuh kita itu dalam kondisi seimbang. Karena kalau tidak ada asam urat, tubuh kita akan lemas ya. Jadi rek di pikiran teu di pikiran asam urat mah pasti aya. Lir ibarat masalah bereuna opalnya. Rek di pikiran teu di pikiran masalah mah pasti aya Bang Iron ya. Tapi caranya kita itu adalah bukan fokus pada masalahnya ya, tapi bagaimana terjadi keseimbangan sistem dalam tubuh kita. Makanya kita harus tahu yang namanya patofisiologi ya. Namanya patofisiologi. Kita harus tahu bagaimana asam urat itu terbentuk ya. Asam urat terbentuk tadi karena adanya proses di liver yang meningkat ya. Proses di liver meningkat itu diakibatkan karena tubuh membutuhkan yang namanya urin pada saat kita sakit, pada saat kita sedang kelelahan, dan pada saat kita stres. Ya, pada saat kita stres almoki ya. Jadi lamun urang stresnya, eta purin diproduksi oleh liver itu akan meningkat. Untuk apa? Untuk bisa memenuhi kekuatan atau kapasitas otak kita ya. Jadi asam urat ini sangat dipengaruhi juga oleh yang namanya pola pikir ya, oleh pola pikir. Karena kadang-kadang begini Bu ya, begitu orang divonis asam urat, kadang-kadang bingungnya di perjalanannya ya, saya harus makan apa? Makan kacang-kacangan sieun asam urat, dahar jeroan cenah sieun asam urat, ngadahar kangkung oge sieun asam urat. Jadi sieun kabeh nya naon kudu didahar atuh teh hayu ya. Jeung uyah hungkul sieun darah tinggi. So, lamun urang teu nyaho ilmuna ya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita akan bingung bergerak ya. Sementara itu ada dalam tubuh kita ya. Ya. Jadi mun diantepkeun mah ini bakal jadi masalah ya. Makanya kenapa kita belajar ya? Belajar teknik Gus Musrak saja semata-mata ya, untuk tahu bagaimana caranya kita menyeimbangkan sistem tubuh dalam diri kita. Itu yang utama. Saleuwihna eta mah jang PJL ya. Jadi jangan sampai ari ka PJL mah pinternya norowelang. Ieu teh asam urat teh kieu dibentik-bentik. Ai dirina sorangan angkud-angkudan. Bisik gitu ya. Bisik gitu karena apa? Sehatnya adalah untuk orang lain, rekan-rekan sekalian. Kemudian apalagi yang bisa mengakibatkan asam urat itu tinggi? Ya, asam urat itu akan dikeluarkan oleh tubuh melalui filtrasi ginjal. Ya, jadi bentuk cairan apapun dari tubuh kita itu akan disaring oleh yang namanya ginjal. Ginjal berada di daerah belakang ya, dina cangkeng luhureunana saalit. Ini adalah titik ginjal. Makanya dalam metode Kupra itu ada titik ginjal. Di titik 17 aya oge titik ginjal. Itu pas dengan organ yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama itu liver, yang kedua itu adalah yang namanya ginjal. Nah,
Kenapa ginjal itu bisa meningkatkan kadar asam urat? Pada saat ginjalnya kecapean, ya. Jadi begitu asam uratnya terlalu banyak, ya, si ginjal tidak bisa memfilter. Yang seharusnya asam urat ini, uric acid ini dikeluarkan, dirubah menjadi urin, ya, ini tidak terjadi, ya. Karena apa? Terlalu kental. Akibat apa? Akibat dirinya kurang minum, ya. Makanya begitu penting yang namanya pola minum, ya. Pola minum yang baik untuk dewasa itu adalah 8 sampai 12 gelas. Untuk apa? Supaya cairan dalam tubuh kita itu encer. Kalau encer itu akan mudah disaringnya, beda dengan pekat. Lamun pekat, ya, disaringna hese, akhirnya terjadi gumpalan-gumpalan atau nyocokan dina filtrasi ginjal, mengakibatkan yang paling pertama itu kalau kita kurang minum itu adalah sakit pinggang, ya, nyeri cangkeng. Di ginjal ada hormon reproduksi yang dikeluarkan oleh kerja korteks adrenal, ya. Nu kurang minum, nu gangguan ginjalna, reproduksinya akan jelek, ya. Nafsuna gede tapi spermana keluarnya sedikit atau disebut aja sperma, ya. Akibat apa? Kurang minum, ya. Jika nu biasa-biasa minum teh, ya. Makanya kita bersyukur sekali rekan-rekan sekalian, guru kita selalu mengingatkan pola minum. Minum yang baik itu adalah air putih atau air teh, ya. Untuk apa? Supaya dalam tubuhnya itu encer, ya. Nah, ini dua hal yang akan bisa mengakibatkan asam urat tinggi, ditambah dengan satu lagi yaitu adalah otak. Ditambah dengan otak. Kenapa otak berpengaruh? Karena segala koordinasi tubuh itu dipengaruhi oleh adanya otak, ya. Begitu otaknya berpikir hebat, ya. Begitu otaknya memikirkan sesuatu, karena kerja otak itu adalah berpikir, ya. Begitu dia bekerja hebat, apa yang terjadi? Dia akan mengeluarkan yang namanya alarm system, ya. Alarm system untuk apa? Mengeluarkan, memproduksi purin sebanyak-banyaknya, sehingga sisa dari purin itu asam uratnya juga tinggi. Makanya rekan-rekan sekalian, jaga otak kita jangan sampai kelelahan, ya. Lain ulah mikir menenan Bang Togar, ya. Berpikir sewajarnya, dan sebaik-baiknya berpikir itu adalah bertanya. Makanya rekan-rekan sekalian, kunci dari impian kita itu adalah coaching, bertanya, ya. Nanyakeun urang teh hayang naon, kendala di lapangan seperti apa, tanyakan kepada siapa? Pada guru kita. Di sana akan ada solusi rekan-rekan sekalian. Daripada kurang diulang jentulan, ya. Aduh, hutang teu kabayang teh hayang we di pikiran, ya. Itu bisa memicu yang namanya pengeluaran purin yang tinggi. Kadar gula juga akan meningkat, purin juga akan meningkat, yang mengakibatkan kita malas gerak, ya. Pada saat rekan-rekan sekalian, pada saat kita berpikir terhadap sesuatu yang menakutkan, ya, berpikir terhadap sesuatu yang menakutkan, maka otak akan mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Tapi kalau kita memikirkan sesuatu yang enak-enak, sesuatu yang nikmat-nikmat, sesuatu yang bahagia-bahagia, maka yang akan keluarnya juga endorfin. Makanya tadi kenapa cinta itu harus pada impian, ya, karena impian sejati itu adalah berbicara tentang cinta, ya. Cinta itu mengandung kebaikan, mengandung filosofi, mengandung sesuatu yang positif. Itulah yang namanya cinta, ya. Bukan nafsu, ya. Bukan nafsu, harus bedakan antara cinta dan nafsu. Kalau nafsu sesaat, ya. Nafsu mah sesaat, hayang brok, geus tinggalkeun. Itu nafsu, ya. Sehari bisa berkali-kali gitu kan. Tapi kalau cinta, one on forever, kan gitu hari cinta mah, ya. Apapun yang terjadi, tapi karena cinta, cek batur goreng oge, cek urang mah halus, tah eta kekuatan cinta, ya. Cek batur mah tanggal rek nanaonan sih kudu seminar wae, rek nanaonan sih kudu balanja pance, ari cinta karena impian, ya. Jadi berbicara cinta ini rekan-rekan sekalian, bagaikan kita ingin meminang anak seseorang, ya.
bagaikan kita ingin meminang anak seseorang. Misalkan anak Teh Isna, ya. Karena dia yang ada namanya Teh Isna, ya. Saya ya teh, saya udah jadikan contohnya. Eyang Sugi, siap. Misalkan contohnya, Eyang Sugi ada hasrat, ada kecenderungan lebih kepada Teh Isna. Misalkan, bener, makanya direkam. Misalkan, apa yang akan dilakukan oleh Eyang Sugi? Kalau berbicara dia cinta, bukan berbicara nafsu. Ya. Lamun berbicara nafsu mah nggak saya culik. Ya. Culik, pak, brok, tinggalkan. Nafsu. Tapi lamun cinta nanti bener, apa yang akan dia lakukan? Dia pasti akan datang ke orang tuanya. Ya. Bertanya, ya. Pak, Bu, ya. Biasa Kak Isna. Boleh, kata bapak dan ibunya teh, asal. Ya. Aya syarat dan ketentuan, kudu itu, kudu kieu, kudu kitu, kudu ieu. Karena cintanya Eyang Sugi ka Teh Isna, apapun dilakukan. Ya. Gunung tinggi akan kudaki, samudra luas akan ku lewati. Ya. Demi apa? Demi cinta. Ya. Demi cinta. Dan pada saat mengejar itu tidak akan merasa yang namanya lelah. Ya. Kenapa? Yang dibayangkannya itu adalah kebahagiaannya. Ya. Dibayangkan engke lamun geus berdua sama Teh Isna kumaha, yang dibayangkan itu adalah bahagia, ya. Nah, itulah namanya cinta. Beda lagi kalau misalkan anu carita dijodohkeun. Ya, sadi contohna. Oh, Bang Muy. Bang Muy kasaha ini contohna? Misalkan Bang Muy ka Togar. Misalkan ya, Bang Muy teh dipaksa untuk menikahi seseorang sama orang tuanya. Gok teh teresep, gok teh tebogoh. Sehingga begitu dicekolotna teh, gawe ke anak saya, tapi Bang Muy kudu kieu. Apa yang akan dilakukan Bang Muy? Bonong atuh da, sangeul ka ingin naon kikituan. Kenapa? Dia gak cinta. Ya. Nah, begitu juga rekan-rekan sekalian dengan kita, ya. Dengan kita, kenapa kita harus mencintai impian? Dan apa hubungannya dengan otak yang bisa mengeluarkan, yang menstimulasi yang namanya purin? Ya, karena begitu mengharapkan sesuatu yang membahagiakan, hormon yang keluar itu adalah endorfin. Ya, endorfin itu sifatnya itu adalah mengencerkan, melenturkan, sehingga apapun kata gurunya, karena ibarat kata guru itu adalah orang yang memiliki impian. Ya. Ijabah jeung barokah teh ayana murid mah ayana dina guru. Ya. Ijabah dan barokah seorang murid ada di gurunya. Berarti meminta impian, ingin impian yang dimunajatkan pada Allah Rabbi gitu kan, melalui gurunya, karena tahu seorang murid ijabah jeung ridho aya di gurunya. Apa yang terjadi karena atas dasar cinta, karena atas dasar rasa bahagianya, dia akan melakukan apapun perintah gurunya, dan itu tidak akan terasa capek, ya. Tapi sebaliknya rekan-rekan sekalian, kalau impiannya itu adalah impian orang lain, kawas tadi Bang Muy nu dijodohkeun teh ka Bang Togar, ya. Sesuatu yang tidak dicintai, bahkan sesuatu yang menakutkan. Kebayang pas malam pertama jeung Togar, pas rek nyium teh heula huntu. Sesuatu yang menakutkan rekan-rekan sekalian. Apa yang akan terjadi pada otak kita? Kortisol yang dikeluarkan, ya. Begitu kortisol sifatnya itu adalah mengentalkan, membuat kaku, ya, sehingga malas untuk bergerak, mager. Kaditu kadieu pasti kukulutus, ya, karena penuh dengan keterpaksaan, ya, seperti itu. Nah, pada saat itu rekan-rekan sekalian, purin, ya, tadi, ya, dua-duanya, begitu otak ini ada keinginan, dia akan memicu yang namanya liver untuk mengeluarkan purin. Dua-duanya juga mengeluarkan purin, ya. Tapi apa yang akan dirasakan dengan satu memiliki endorfin, satu yang memiliki kortisol? Semakin kuat bahagianya,
semakin kuat imajinasinya terhadap apa yang dicintainya, maka purinnya itu akan menjadi energi yang luar biasa. Tapi begitu tadi kaitannya sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang mengecewakan, apa yang akan terjadi pada purin itu sendiri? Itu akan menyakitkan. Ya, nyeri karena tuh gesruk kayak gituannya. Karena apa? Sesuatu yang tidak disukainya. Nah, ini berbicara tentang sebuah mekanisme asam urat dalam diri kita. Ternyata asam urat itu hanya 20% diakibatkan dari makanan. Ya. Rekan-rekan terutama ibu-ibu mungkin pernah merasakan atau ada tetangganya atau saudaranya gitu kan, sudah diet. Ya. Geus teu ngadahar itu, geus teu ngadahar ieu, tapi tuurna masih kene nyeri wae. Dipariksa asam uratna masih tinggi wae. Sok pasti bingung lamun teu nyaho elmuna mah. Ternyata rekan-rekan sekalian, 80% itu diakibatkan oleh pola pikir. Oleh stres ternyata teisna nya. Kade teisna mun aya kahoyong aya kakeul engal wawartos ka mamahnya. Ya, seperti itu. Makanya di sini rekan-rekan sekalian, pentingnya kita sebuah edukasi. Karena begitu rekan-rekan ketemu dengan PJL, maka rekan-rekan itu akan memiliki fungsi ganda. Sanes kepribadian ganda, anggapin fungsi ganda. Fungsi yang pertama rekan-rekan sebagai edukator, ya, memberi pendidikan, memberi penjelasan, sehingga penjelasannya harus penjelasan yang baik, biar apa? Biar barokah. Ya. Yang kedua, rekan-rekan juga sebagai aplikator, memfasilitasi orang untuk sembuh. Ya. Nah, itu sejatinya. Nah, karena kaitannya tadi dengan otak rekan-rekan sekalian, maka akar masalah dari pola pikir dari asam urat ini yang pertama itu adalah bagaimana memiliki pola pikir yang baik. Pola pikir yang baik. Ya. Yang bisa kita lakukan, bisa kita menggunakan media dengan melakukan media yang namanya raksa jasad atau visio detect, ya. Karena 90% ya, menurut guru kita rekan-rekan sekalian, 90% penyebab masalah itu adalah akibat emosional, ya. Akibat sedih yang berkepanjangan, akibat dari takut yang berkepanjangan, akibat dari marah yang berkepanjangan, akibat kecewa yang berkepanjangan, dan akibat dari tidak percaya diri yang berkepanjangan. Itulah yang namanya bibit buit penyakit. Ya. Nah, setelah tahu seperti itu, kalau terjadi 5 hal pada diri kita, atuh tong sok dikekeuweuk wae. Geus puguh mah nganyerikeun tinggalkeun teh isna. Ya. Tong dipikiran wae. Kan sesuatu yang simpel ya. Kita disakiti oleh seseorang tapi kita masih ngait wae jeung si itu. Ya. Banyak ya yang seperti itu. Kita sudah disakiti oleh orang lain. Ya. Kita sudah digoblok-goblok orang lain, hati kita masih terkait dengan dia. Sungguh sangat menyesal ya rekan-rekan sekalian kalau seperti itu. Geus mah dinyeri nya. Batur niat delaka ka urang oge nyeri hate kumanehna rugi. Karena itu bisa merusak tubuh kita rekan-rekan sekalian. Makanya kata Buya, lepaskan dari belenggu masa lalu. Ya. Bangun pengalaman. Ya. Lepaskan dari belenggu masa lalu. Ya. Masa lalu itu kapan, Uni? Ya. Bukan dari 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, bukan. Tadi pagi kita mentegeg hati kita. Aduh, mentegeg hati kita bahasa naon itu. Kok baksa Bekasi ya pokoknya mah. Tadi pagi kita ada sesuatu yang tidak enak pada diri kita, ya. Kalau tidak segera dibebaskan, itu akan mengganggu gerak kita. Ya. Makanya apa yang harus kita lakukan? Bebaskan dari belenggu masa lalu. Segera netralisir. Lamun pi amekeun segera hampurakeun gitu kan. Maafkanlah ya. Daripada nya urang geus dinyerian, nya urang rugi nya urang oge nyeri hate, nya urang oge gering. Tong sok awal-awal teuing atuh ku masalah teh. Kalau kita tidak bisa menetralisirnya teh Ayu, segera omongkan pada guru kita. Kieu kumaha solusina. Nah, di sana pasti akan ada kerja.
Karena yang menghambat pergerakan kita itu rekan-rekan sesungguhnya bukan karena kita tidak piawai nerapi, bukan kita tidak piawai ngomong yang menghambat pergerakan kita itu, karena ada kekesalan, karena ada ganjalan dalam diri kita yang tidak terucapkan. Ya. Oh aku nih di oke nya sugatnya di Sukabumi gitu ya, karena ada ganjalan ya. Pahami rekan-rekan sekalian, terapi Gus Musraksa Jasadi itu adalah terapi energi positif ya. Begitu kita megang pada PJL kita ya, energi kita akan masuk ke PJL dan energi PJL itu akan masuk pada diri kita. Kalau orang masih aya kene kabengberan di awalnya, masih kene aya energi negatif pada diri kita, bagaimana ini bisa positif ya? Bagaimana kita bisa menjalurkan berkah? Makanya yang pertama itulah bebaskan dari belenggu masa lalu. Ya. Sama juga pada diri PJL ya. Mun aya mah kayaknya ada yang sedih ya. Iya, udah deh mah jangan dipikirin. Yang penting mah sekarang dari hari ini ke depan sembuh. Yang udah mah udah biar pasrahkan aja dan para Allah. Kan itu adalah muatan spiritual kita. Karena terapi itu adalah berasal dari terapeutika, memanusiakan manusia. Nah itu yang harus kita lakukan. Makanya langkah pertama di Gus Musraksa Jasadi ini adalah yang pertama, kenali masalah. Ya, kenali masalah dimulai dari keluhannya, bukan dari penyakit. Keluhan. Yang menjadi keluhannya apa? Sakit kepalakah? Sakit kakikah? Sakit lututkah? Sakit pinggangkah atau sakit hati? Ya. Karena beda treatmentnya, tiap-tiap itu akan beda teh. Ya. Iya mah sakit hati gitu mencetna teh. Nyeri tumor gitu. Ya. Katanya profesional. Tapi kok gitu-gitu aja. Nah, makanya kita benahi sedikit demi sedikit, ya. Karena ilmu lamun disakaliguskeun mulek. Ya, makanya sedikit-sedikit, alon-alon asal kelakon. Ya Miha, Mi, masih nyambung nih? Siap Mi? Iya, tepuk tangan buat mami kita. Ya, ya. Jadi yang pertama itu adalah keluhannya, di mana titik sakitnya. Ya, keluhannya itu di mana titik sakitnya, karena itu adalah pusat intervensi pertama kita. Kalau sakit lutut berarti titik sakitnya itu, titik lanya itu ada di lutut. Maka dulukanlah itu. Ya. Titik sakitnya misalkan di jari kaki, itu yang disebut dengan titik la. Ya. Jadi keluhan utama, kemudian dari keluhan utama kita harus tahu penyebabnya. Dengan tadi fisio dan psikodetek ya. Emosionalnya bagaimana? Kemudian gangguan sistem tubuhnya yang mana yang rusak. Setelah itu, setelah kita tahu keluhannya, ya. Kemudian yang kedua, kita tahu juga akar masalahnya. Langkah selanjutnya dalam proses kenali masalah itu adalah kaitkan dengan 4 pola. Ya. Sekarang kita tahu nih. Pertama yang menyebabkan, yang mencetuskan asam urat itu dari pola pikir. Berarti bagaimana si PJL itu tenang. Ya, bagaimana si PJL itu bahagia ya dengan melakukan komunikasi yang baik. Kalau tidak bisa melakukan komunikasi yang baik karena keterbatasan bicara misalkan, lakukan terapi kita dengan baik. Karena ada 2 hal yang akan membuat orang itu ketagihan. Satu, karena omongannya enakeun, atau yang kedua karena nerapinya yang enakeun. Maka PJL kita akan ketagihan. Geus mah ngomong teu ngeunaheun, nerapi juga guludug. Tiap kali ka guru eueuh pasien. Selalu menyalahkan orang lain tanpa tahu bagaimana potensinya. Tapi kalau bertanya pada guru pasti ditunjukkeun. Ngomongna geus geunaheun can, nerapina geus geunaheun can, pasti aya kata kerja jang ngomean. Ya. Tapi kalau selalu menyalahkan, udah cuna ieu mah, dok kieu tidak akan ada selesainya.
Makanya kita kembali lagi pada diri kita melalui proses bertanya pada guru kita, ya. Jadi apakah bicaranya enakeun? Bicara enakeun itu berarti berdasarkan landasan teori ilmiah jeung alamiah. Jadi lamun KPJL teh ayeuna, Bu, sebetulnya asam urat itu tidak takut harus dengan makanan. Yang penting makanan yang ijo-ijoan ibu kurangi, jeroannya dikurangi, bukan nggak boleh. Kurangi aja karena kondisi asam urat ibu itu lagi tinggi. Dan yang paling penting, ibu jangan stres. Enjoy aja, Bu, kan akan enak ke PJL-nya. Kemudian kita terapi, begitu orang itu kena hatinya, begitu endorfinnya keluar karena ucapan dan tingkah laku kita, maka dia akan ketagihan. Ya. Kenapa sih Bang Denny ngerokokna tuluy-tuluyan? Karena merasa kecanduan dengan enaknya rokok. Kan seperti itu ya. Segala sesuatu yang mengenakan itu akan mengakibatkan kecanduan. Begitu juga dengan PJL, begitu juga dengan jaringan. Kalau kita bisa memberikan pelayanan terbaik melalui gerakan, ucapan gitu kan, yang mengenakan, itu akan mengakibatkan ketagihan rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi akar masalahnya pertama itu adalah pola pikir. Yang kedua, itu adalah pola minum. Harus banyak minum kalau kondisi seperti ini mah. 8 sampai 12 gelas. Tapi kan suka beser, gak apa-apa, bagus. Semakin banyak yang dikeluarkan, racun dalam tubuh juga akan semakin banyak yang keluar. Ya, kan malam suka kencing aja, gak apa-apa. Itu proses detoksifikasi. Karena kalau tubuh udah dalam keadaan seimbang, kencingnya juga akan normal lagi. Ya. Kemudian yang ketiganya apa berkaitan dengan asam urat ini? Jaga pola makan. Satu terkait jamnya. Kalau pagi-pagi jam berapa rekan-rekan sekalian? 03.30 sampai dengan 07.00. Kalau siang 11.00 sampai dengan 13.00. Kalau sore 17.00 sampai dengan 19.00. Jenis makanannya. Dalam kondisi asam uratnya lagi tinggi harus dikurangi, bukan di stop. Ya. Karena apa yang terjadi kalau di stop, tubuh kita akan kekurangan. Ya, kalau kita tidak makan yang hijau-hijauan, tubuh kita akan kurang zat besi. Zat besi digunakan oleh tubuh untuk mengikat oksigen dalam bentuk hemoglobin. Akan cepat anemia. Apalagi ibu-ibu kaum wanita ada proses menstruasi. Ya, kalau kurang darah pada ibu-ibu itu akan cepat yang namanya anemia. Ya, apalagi pada masa-masa pertumbuhan, apalagi pada saat menyusui, ya, apalagi saat masuk ke menopause. Itu penting ya, sangat penting sekali dengan hijau-hijau. Tapi kita harus tahu kalau kondisinya lagi tinggi, jangan terlalu dibanyakin. Dan caranya untuk zat-zat yang sifatnya hijau daun itu dipasaknya harus dikonsumsinya harus dalam kondisi hangat. Ya. Harus dalam kondisi hangat. Jadi jangan ayeuna mah tumis kangkung pagi-pagi ya. Malam dimakan deui da nyaah cenah. Dihanutkeun deui. Pan ayeuna mah moal atuh teh ayu. Pajalkeun teh mung tanggal cenah ka salaki cenah. Sakalian. Dua bungkus disakaligus. Padahal yang baik itu adalah dengan kondisi hangat-hangat. Ya. Daging-dagingan boleh gak? Boleh. Tapi pada kondisi asam uratnya tinggi dikurangi dulu ya. Dikurangi dulu. Supaya apa? Memberikan waktu pada tubuh untuk menetralisirnya. Kemudian apalagi? Pola tidur. Ya. Kenapa pola tidur berkaitan dengan asam urat? Karena tadi purin ini digunakan untuk proses metabolisme sel. Kita tahu di Gusmus ini kita diajarkan oleh guru kita itu adalah ada yang disebut dengan proses peleburan sel. Proses peleburan sel itu terjadi pada waktu jam berapa? 23.00 sampai 03.30 pada waktu kita tidur. Karena pada waktu itu liver dan kandung empedu akan bekerja dalam rangka proses peleburan sel. Kalau kita begadang terus, ya, apa yang akan terjadi? Peleburannya tetap terjadi peleburan tapi tidak maksimal.
Sehingga apa yang terjadi rekan-rekan sekalian? Yang terjadi begitu bangun tidur yang harusnya segar bugar karena sudah berganti dengan sel baru, ini malah menjadi nyareri awak, leles, hoream, bahkan lieur heula nih pas bangun tidur teh. Karena apa? Tadi proses peleburannya tidak maksimal. Ya. Jadi tetap saja akar masalah dari penyakit apapun di Gusmus Raksajasad anger kano opat pola. Ya. Terapinya bagaimana? Nah, terapinya akan diperagakan oleh Eyang Sugi. Nah, karek teh hisa ini Eyang Sugi nu main. Dia nge-WA, Eyang Sugi ramain gitu ya. Ya. Ada yang mau jadi pasien? Kayak mau dilayani Ya, sebenarnya. laki-laki satu orang. Maksudnya ya. Oke, akan nah, duduk ya. Nah, langkah pertama rekan-rekan sekalian, langkah pertama itu adalah kita melakukan aktivasi dengan 6 titik istimewa. Ya. Titik na, ba, wa, da, ta, la. Ya. Titik la itu adalah titik sakit. Jadi kita mulai dari titik sakitnya untuk apa? Untuk memberi judul. Pak, Bu, mana nu nyeri teh? Ieu sok ku abdi urang terapi. Saya terapi, Bu, ya. Jadi kita fokuskan, kita itu akan mengobati apa yang dia sakitkan. Ya. Jadi begitu nyeri lutut melakukan stimulasi pada lututnya. Kemudian dalam 6 titik istimewa yang lain, titik mana yang dominan untuk lutut? Ayo, tuur. Kaki bagian depan titik naon? Nah, ba, wa, da, ta. Oh, jadi titik mana? Da. Betul da? Titik na. Bagian depan. Atau titik dama bagian samping dan kanan. Ya, berarti titik sakitnya dulu kemudian ke titik na, ya. Tapi pancena turna nyeri ka dieu atuh jeung titik da we sakalian ini awal-awal teuing. Ya. KBW teu nanaon, tapi kita harus mulai kita fokuskan pada titik sakitnya dulu, ya. Silakan Aupik. Berarti dari titik sakitnya dulu Aupik. Titik sakitnya lah di juruan. Titik sakitnya di mana tadi, Pak? Tuh, berarti distimulasi dulu di lututnya ya. Nah, pada kondisi sakit jangan dipaksakan. Cukup aja dengan disentuh aja, Bu. Ya. Cukup dengan disentuh juga karena kan lagi sakit pada saat itu. Ya. Tapi kalau bisa ditoleransi oleh PJL tidak apa-apa. Kemudian kita lanjut lagi pada titik lainnya. Kalau misalkan tidak usah dipaksakan, tapi cukup disentuh saja. Ya. Diusapnya teu sawios-wios. Langsung ke titik selanjutnya, di titik mana kita stimulasi begitu. Dengan totokan kita ya Totok circle kiak, ya. Totokan itu selalu mengarah ke arah jantung. Oke. Itu langkah pertama. Selanjutnya balik lagi ke titik sakitnya, balik lagi ke titik tadi, titik nah lagi. Ya, setelah itu kita evaluasi. Nah, di sini kita udah bermain evaluasi rekan-rekan sekalian. Bagaimana keluhannya? Nah, alangkah lebih baik pada saat ini gitu kan, kita langsung kasihkan 4 sendok pace. Ya. Kenapa pace? Karena pace itu adalah analgetik alami yang pertama. Jadi dalam kondisi sakit apabila mengkonsumsi pace itu sakitnya akan reda. Kemudian kenapa pace juga? Karena pace itu adalah antioksidan yang kuat. Dia bisa menetralkan kadar asam urat berlebih. Ya. Kenapa pace? Karena pace juga ada resveratrolnya, penghancur. Jadi kalau ada bentukan-bentukan perisap, dia bisa hancur. Nah, seperti itu ya. Jadi dimulai sudah digiring dengan herbal dan harusnya itu langsung dilakukan.
Nah, setelah itu barulah kita lanjutkan pada 12 titik kubro. Mangga, Aufi. Balik ke belakang, Pak. Ini 12 titik konflik yang dikenakan. Ini the power of apa? Binsing. Jadi kekuatan membuat hati. Yang pertama itu titik ini yang kesat. Nah, ini yang ke-1. Nah, di akar rambut bagian kelihatan nggak yang sana? Nah, akar rambut bagian belakang. Nah, ini yang kedua di sini. Nah, akar rambut bagian belakang sama kiri dan kanan. Nah, kita bisa lakukan totokan di sini rekan-rekan. Nih. Buka Pak. Nah, itu kan kateli ganteng nah. Nah, dengan lakukan totok. Nah, tapi satu-satu. Jangan dibarengin. Nah, dengan satu-satu. 1, 2, puter. Nah, sambil tangan ini supaya lebih enak ya, pegang yang kepalanya bagian depan. Nah, ini titik 1, 2. Nah, titik 3 dan 4 itu ada di usus besar bagian kanan dan bagian kiri. Kalau kata Master Cepoda itu descendant ascendant. Nah, kita lakukan sama totokannya satu-satu. 1, 2. 1, 2. Nah, sambil relaksasi. 1, 2. Nah, setelah itu titik yang ke-5. 5 itu di jantung dan paru. Nah, jantung yang mana? Ini jantung, ini paru yang mana? Gar yang mana, Gar? Nah, ini jantung di sini. Nah, itu juga sama dengan lakukan totokan. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Setelah itu bisa kita lakukan kombinasi ke arah usus besar. Nah, terus yang sebelah kiri ini dari usus besar ke bawah. Jadi totoknya kita punya ritme rekan-rekan, jangan asal sembarangan gini aja, gak enak. Ya. Tapi ada ritmenya. 1, 2. Tenang we gitu, Gar, udah mau kemana-mana. Nah, setelah itu titik yang ke 6, 7, 8 ya. 7, 8 itu di sini. Di kandung empedu ya, dan di lambung bagian tengah. Nah, sama 1, 2. 1, 2. Nah, selalu totokannya ini mengarahnya itu ke atas rekan-rekan, ke di daerah jantung. Nah, setelah itu titik yang ke-8 dan 9. Nah, itu di titik reproduksi. Pak Surya bisa kentang. Nah, ini di titik reproduksi itu di mana? Nah, titik reproduksi itu ada di sini. Kita tahu tadi sini tuh ada yang keras ya. Tunggiran hayama. Nah, ini ambil kita tengahnya rekan-rekan, antara sini dan sini. Berarti di sini. Ini titik yang ke-10, 8. Ini titik yang ke-9. Nah, coba Pak Sep. Nah, kalau misalkan kita gak kuat sama tangan 1, bisa dengan tangan 2. Nah, putar. Nah, kiap. Tentunya ke perempuan beda ya. Nah, 1, 2, 3,
putar. Nah, dan kiap. Nah, setelah itu titik yang ke 11 dan 12. Nah, ini adanya di tengah betis. Nah, di mana kita lihat tengah betis? Nah, ini bawah nih, ada betis nih, terakhir otot betis. Nah, berarti di sana. Nah, sama totok ke daerah atas. Nah, putar. Kiap. Nah, susu sebelahnya. Nah, sama totok, circle, kiap. Oke, gimana Pak Surya? Enak? Bayar atau gratis? Siap, nuhun Pak Surya, terima kasih. Itu adalah untuk fase detoksifikasi ya rekan-rekan sekalian. Jadi begitu kita melakukan simulasi rambut bagian belakang sebelah kanan, Karo kogesan beak. sana juga kita bisa melakukan analisa ya. Pada saat kondisi ini lebih sakit, yang sebelah kanan lebih sakit, berarti kondisi PGL Enteng gawe itu aja. lagi kelelahan secara fisik. Tapi kalau dia lagi sakitnya lebih sakit itu di daerah sebelah kiri, berarti dia lagi kelelahan tapi secara kaki. Capek hati, ini mah capek gawe, ini mah capek hati. Jadi ini mendetoksifikasi pengeluaran racun hati detoksifikasi itu. Begitu juga usus besar ya. Jadi begitu juga dengan usus besar, apa yang kita lakukan di sana itu adalah untuk mendetok ya. Nah, pahami rekan-rekan sekalian, metode kita itu totok, circle, kiap ya. Pada waktu saat menotok itu adalah pada saat kita menguatkan atau aktivasi ya. Jadi jangan sampai nerapi di Gusmus masih kene kikian kene ya. Katanya punya LSP, tapi nerapi sakageunahna wae sambil berproses ya. Proses nerapinya jangan dibarengin, tadi kata Opik juga ya, tong hayo we kikieuan tah. Diga nu rek nyusu. Ya. Tapi bergantian supaya apa? Berirama, ritmik dan tadi seimbang ya, menjaga keseimbangan. Nah, itu adalah rangkaian 12 titik kubro. Rekan-rekan sekalian, untuk lebih jelasnya rekan-rekan bisa lihat di Nabawa Datala 01 ya. Itu ada 12 titik kubro yang dilakukan langsung oleh Buya. Ya, sangat jelas. Itu fungsinya untuk detoksifikasi, terutama sangat efektif untuk asam urat ya. Karena kenapa saya dilakukan itu oleh Buya pada saat itu? Karena pada saat itu saya kondisi asam uratnya lagi tinggi. Ya. Pada saat umroh yang pertama rekan-rekan sekalian, saya berangkat pada waktu umroh yang keduanya itu, pada waktu perjalanan umroh itu, kaki saya itu gak bisa digerakkan ya. Karena tadi ingkutnya di dia saya nyocokan. Ya. Karena apa? Tadi kelelahan. Dilakukan stimulasi oleh Buya, alhamdulillah hari takeneh cager. Ya, itulah dahsyatnya Gusmus terapi raksa jasad. Jadi kalau seperti itu, nerapinya sesuai dengan SOP, bahan bakarnya juga karena impian kita melakukan itu, maka akan terjadi yang namanya keajaiban. Ya, closing itu akan gede. Ya, pasien juga akan balik lagi. Karena apa? Sesuai antara kudrot jeung iradahna. Ya, kudrot itu berarti kepastian yang ada pada diri Allah ya, yang Allah berikan pada diri kita. Itu namanya kudrot ya. Laki-laki posturnya seperti ini, perempuan seperti ini, kudrot itu ketentuan dari Allahnya. Iradatnya ya, bahwa qadruhu khairu saruhu minallah, bahwa Allah itu telah menciptakan ya, telah menciptakan yang baik dan yang salah itu semua adalah kehendak Allah ya. Berarti kalau kita ingin yang baik yang ada dalam diri kita,
ingin berdimensi yang baik dalam diri kita, ingin berdimensi ilmu pada diri kita, maka segala sesuatu yang kita rasakan itu harus bernilai bahagia. Ya. Jadi kita harus mulai sekarang harus bisa membedakan apa yang ada dalam diri kita. Apakah nilai ilmu, nilai khair, atau nilai syar. Kalau nilai baik itu rasanya itu akan menenangkan, akan membahagiakan. Tapi kalau nilai buruk yang ada dalam diri kita akan membuat kita itu cepat kesal, amarah yang keluar, nafsu nu keluar, ya. Karena sejatinya baik dan buruk itu sudah diwakilkan, ya. Lamun baik itu adalah malaikat nur, ya. Kalau jahat itu adalah setan, yaitu nar. Kalau ingin kita berdimensi baik, ya, berarti jaga 3 pilar, rekan-rekan sekalian. Bagaimana kita menjalin koordinasi yang baik dengan guru kita, bagaimana kita patuh terhadap segala perintah dari guru kita. Karena itu untuk apa? Untuk impian kita, ya. Apa yang disarankan oleh guru kita, lakukan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Itu adalah komitmen. Komitmen pada diri, komitmen pada impian, komitmen pada ilmu. Itulah sejatinya Gusmus Raksa Jasad, ya. Ya, demikian rekan-rekan sekalian. Dan untuk peserta 12 kali pertemuan, ya, ditunggu kehadirannya di Nabawa Datala pada tanggal 19 Agustus, ya. Siap, ya. Yang belum jangan kecewa rekan-rekan sekalian, karena akan ada juga kelas yang lain yang sama, ya. 12 kali pertemuan dalam bentuk coaching, ya. Dengan syarat ketentuan yang berlaku, ya. Jadi aduh saya mah gak keajakan wangiluan deui enggak, ya, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan nanti. Bahkan rekan-rekan sekalian, tiap kali seminar itu sertifikatnya mohon dijaga. Ya, harus ada, ya. Karena itu akan dijadikan sebagai syarat untuk ikut ujian profesional dan master. Ya. Jadi siapa saja bisa untuk jadi profesional dan master dengan syarat mengumpulkan sejumlah sertifikat. Ya, ada sertifikat coaching, ada sertifikat seminar. Jadi nanti yang akan kita lakukan itu adalah kurikulum merdeka. Ya, siapa saja bisa gitu kan. Syaratnya asal mau koordinasi, ya, dengan syarat tadi produk. Kenapa harus produk? Karena produk itu adalah amunisinya, rekan-rekan sekalian. Dan kembali lagi ke asam urat, rekan-rekan sekalian, untuk gangguan metabolisme ini yang paling tepat, ya, produknya yang menjadi unggulan saat ini adalah pace, ya. Karena satu, dia antioksidannya tinggi, yang kedua mengandung vitamin C juga yang tinggi, yang ketiga juga sebagai resveratrol, ya. Resveratrol apa? Penghancur. Jadi lamun aya pembengkakan itu bisa dihancurkan dengan yang namanya pace, ya. Kalau antioksidan tubuh itu lagi kurang, maka bisa dibantu dengan pace. Makanya pace solusi kehidupan. Hidup pace. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian atas perhatiannya, atas loyalitasnya. Saya Dadang Kusmayadi bersama Yang Sugi mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.